Halo, selamat siang teman-teman Bali Sruti. Kali ini saya bersama dengan Dr. Natalia Widiasih SPKJ yang merupakan dokter konsultan psikiatri forensik ya dok. Jadi kita di acara workshop ini akan bertanya sedikit bersama Dr. Natalia tentang mungkin penjelasan sedikit tentang bukti visum psikiatrikum. Bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman? Visum et repertum psikiatrikum adalah surat keterangan tentang kondisi kejiwaan seseorang yang diduga mengalami satu permasalahan hukum. Biasanya visum tadi dimintakan oleh penyidik atau aparat penegak hukum, apakah hakim atau jaksa, untuk kita menilai apakah ada psikopatologi atau ada tanda-tanda gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh permasalahan hukum seseorang yang sedang mengalami KDRT kah, atau kekerasan seksual kah, atau kekerasan fisik gitu. Kadang-kadang kita dimintakan, dan bentuk yang dikeluarkan oleh psikiater itu biasanya namanya visum et repertum psikiatrikum. Baik dokter, jadi kalau misalnya hambatan dan tantangan untuk mendapatkan bukti visum ini apa kira-kira dokter? Oke, mungkin kalau hambatan, kalau tadi dengar secara keseluruhan acara ini, visum et repertum psikiatrikum itu kan kita membuktikan jejak psikis ya. Jadi tentunya untuk pembuktian jejak psikis itu kita harus bisa menghadirkan bukti-bukti yang sifatnya objektif atau terukur. Dan tentunya hambatannya adalah kalau kita belum punya skillnya, atau sarana prasarananya tidak memadai, atau justru tantangannya di si klien sendiri, dia dalam kondisi gangguan jiwa berat sehingga dia harus ditangani dulu kondisinya oleh assessing psychiatrist. Setelah dia sudah stabil, baru kita wawancara gitu. Jadi tantangannya kadang-kadang ada permintaan yang minta segera, padahal justru kalau segera di kondisi dia belum mampu memberikan informasi dengan optimal, itu malah bisa memungkinkan terjadinya miscarriage of justice, salah informasi, salah tuduh, seperti itu. Jadi padahal prosesnya panjang dan butuh teknik tersendiri gitu. Oke, dokter, terima kasih penjelasannya dokter. Kita boleh dapat closing statement dari dokter untuk penonton Bali Sruti, maupun mungkin ada korban-korban di luar sana yang menonton. Mungkin kalau kita melihat ada korban-korban kekerasan, atau ada dugaan saudara kita kah, tetangga kita atau sahabat kita mengalami kekerasan, waktu kita nanti mendampingi ke dalam proses hukum, buru-buru juga segera meminta untuk bantuan ahli, karena makin cepat dia ditangani oleh ahli kejiwaan, prosesnya akan jadi lebih optimal gitu. Karena memori itu sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh situasi teknik yang tidak tepat, atau dia dibiarkan terlalu lama, tentunya itu akan membuat penderitaan jadi lebih lama, dan dampaknya secara psikis juga jadi makin buruk. Tapi kalau dia ditangani dengan cepat, tentunya pendampingan psikisnya jadi lebih baik, tapi proses hukumnya juga bisa ditangani dengan lebih objektif dan optimal. Saya rasa itu yang terima kasih banyak dokter atas penjelasannya.